استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه على منابر شيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين وظهر الظاهر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وشدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وأدب النفع بعلومه وعلومه من في الدارين آمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال رضي الله عنه ketahuilah olehmu bahwasanya wajib atas tiap-tiap orang yang baligh berakal bahwa mengenal ia akan rasul-rasul yang tersebut di dalam Al-Quran secara tafsil, yaitu satu persatu, yaitu 25 orang. Jadi kita alhamdulillah untung sudah masalah sifat Nabi itu berjumlah 4, ya sebenarnya yang wajib 4, yang mustahil 4, akhirnya yang jaiz itu 1, karena belum lagi. Lalu semuanya jazidin bahwasanya wajib atas tiap-tiap orang yang baligh berakal. Wajib artinya bila orang itu sudah baligh berakal pula, wajib baginya mengenal akan rasul-rasul, artinya nabi dan rasul yang berjumlah 25 orang itu wajib secara tafsil, artinya tunggal hitungan wajib hukumnya. Jadi bila ada binatu berdosa atau bisa juga kafir. Nah ini hati-hati. Bila sudah ini ya baligh dan berakal. Baligh itu kiraan umur sudah di atas 15 tahun. Baligh biasanya kalau lelakian. Kalau bini-bini itu batas baligh itu biasanya umur 9 tahun bisa sudah baligh. Cuma kebanyakannya 15 itu sudah. Bila 15 ke atas maka orang itu dikatakan baligh, masuk ke umur 15 tahun. Dan berakal pula orangnya baligh, tapi kan itu akal kan wajib. Orang gila, ialah orang tua, adanya orang gila ialah baligh ini hilang akalnya, wajib mengenal. Tadi berkumpul orangnya pintarnya baligh pula, nah wajib baginya mengenal atau mengetahui akan nabi dan rasul yang berjumlah 25 orang.
secara tafsir. Pengertian mengenal secara tafsir ialah bahwa orang yang mukallaf itu jikalau ditanya akan ia daripada salah satu di antara mereka, artinya mereka 65 ditahuni, maka mesti dia menjawab dia adalah Rasul atau Nabi. Nah, kita boleh arti mengenal tak? Ini joran Ibrahim itu Nabi kan ada. Kalau jinya Ibrahim itu Nabi dan Rasul. Nah, Ilyas itu kan orang. Ilyas itu kan Nabi dan ada aja Nabi dan Rasul. Nah, ini mengenal halnya. Namun inya kada tahu penjar orang Daud itu Nabi dan tahu juga. Ibrahim itu kan Nabi dan tahu juga. Cuma kalau tahu Ibrahim itu kamu situ aja mereka ya anak ayat. Nah ini orang kada mengenal. Maka jikalau menafikan oleh dia akan orang-orang yang mukallaf itu akan kerasulan salah seorang daripada mereka itu, maka tidaklah khilaf pada kafirnya orang itu dengan ijma'. Nah ini bahaya. Mun ada 6 sahabat kada tahu 65 Nabi itu biar kada hafal keseluruhan kada hafal. Cuma pindah dulu aja. Kita disuruh menghafal adalah cuma diingatkan. Baca. Ini disuruh diingatkan kenal. Bila kita ditabuni variannya Ibrahim itu Nabi dan ada aja. Nah, Allah juga ya. Atau lain Nabi namanya nanti itu apalagi ini nang ucap Ibrahim itu Nabi kata nah ada tahu juga maka ujar sidin tiada ikhtilaf lagi pada seluruh ulama sepakat barat ulama mengatakan orang itu kafir. Nah ya dikatakan Tuhan gitu. Ini mesti katakan nah wajib kenal nih yang mulai Adam, Iblis, Nuh, Saleh, ya sampai kan Nabi Muhammad. Jadi biar ada urutannya, biar ada usaha mulainya, ya ada usaha hafal urutannya Adam, Iblis, Nuh, Saleh, ya kalau usaha apa kan itu cuma bernya Lot ialah Nabi Ibrahim ya Nuh ya tahu kita 65 apalagi lepas Nabi Muhammad nasab bilang tu bahaya banget. Nabi seorang tidak tahu ya dah mudah-mudahan dibela terpelihara anak cucu kita dan dia berada wajib dipelajari. Tetapi jika ia berkata aku tidak tahu atau aku tidak mengenal dia atau aku tidak kenal bahwa dia itu Rasul, maka ini orang kafir menurut pendapat kebanyakan ulama. Kalau sana tahu siapa itu beda. Ibrahim itu satu orang ya tahu itu. Nah ini kafir. Jadi Sulaiman itu tahu Sulaiman tahu ya. Tahu Nabi itu tahu juga. Dan tidak kafir menurut pendapat ulama yang sedikitnya cuma ada ulama yang mengatakan kafir tapi berkata aku kada tahu atau aku tidak mengenal dia. Ini ada nabi atas ijma namun ini meyakini kada ada nabi ujarnya nanti bakal kira. Cuma pendapat yang utama itu biar ini kepada kada tahu kafir hukum. Nah, wajib kita belajar ya Allah. Dan sekolahannya alhamdulillah ya Allah. Adapun nama-nama Rasul yang 25 itu ialah 25 Adam, Iblis, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada banyak kata 25 ini. Ada sawah 30 ada
Adam Idris Muhammad Saleh Ibrahim Lut Ismail Ishaq Yaqub sampai Muhammad dihafal. Ada penghafal ingat aja tadi yang sudah. Maka inilah nama-nama Rasul yang diketahui secara tafsil, artinya perorangan. Yang wajib Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, ya, sampai habis. Kadang-kadang dibeli ngaran ya orang anak ngaran tadi terus menyatakan nih ambil tapaul. Dia dibeli ngaran Nabi manu protes. Tapi takut minta, tapi beli protes ya lah. Bro, ngaran anak yang bagus ya. Ibrahim dia Tuhan gue jangan ini Adam barang Tuhan gue aja kayak Tuhan apa jangan. Terus sekarang Nabi orang-orang saleh kita masuk di antara hak-hak anak, yaitu inya berhak mendapatkan nama yang baik daripada orang tuanya. Ini haknya. Bila kita mengarani anak tapi menurut agama ada bagus, maka kita berdosa seumuran selama ngaran itu ada diganti. Ini kayaknya ngaran para orang kafir di bawah. Ya pengaruh kafir macam-macam lah. Ini apa-apa. Ini ya Allah. Ini Tony ya Allah. Saya apa jangan apa saya Tony. Syaitan di proses Tony jadi saya Tony. Ini ngaran itu bagus. Hak anak mendapatkan ngaran yang bagus daripada kedua orang tuanya. Apa tujuannya? Tujuannya supaya mengharap daripada ngaran yang bagus ini kena menjadikan anak itu sama lawan yang ngaran tadi. Yang paling afdal ngaran itu yang paling afdal, yang paling dikatujui oleh Allah Ta'ala ngaran itu Abdul Rahman atau Abdullah. Yang paling dikatujui sidindah. Makanya sahabat Nabi itu banyak pengaruh Abdullah, banyak pengaruh Abdul Rahman, banyak Abdul Rahman bin Auf, ya, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, banyak ada sehitung. Makanya terkadang marah itu sama timbul gendarnya lagi. Abu Hurairah marah sidin menjadi salah itu Abdul Rahman marah sidin. Kebanyakan marah Abdul Rahman, dia Abu Hurairah aja lagi. Kenapa? Abahnya kucing. Anda sidin kata kita ingin kucing. Atau itu Abu Hurairah itu kucing artinya. Lain Mairah lain Hurairah. Abu Hurairah, Abu itu Abah, Hurairah itu kucing. Jadi abahnya kucing. Karena sidin itu besi lengan begini kenal lengan baju sidin. Jadi sidin bela rekaman haji tangan kayak gini. Jadi di sini kucing dia nak sidin. Bawa sidin kucing di dalam sini. Lalu diberi gelar Abu Hurairah. Abdullah bin Umar banyak digelarin apa? Ibnu Umar. Jadi kita anak si Umar ya. Ngaran kalau banyak kan Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahman. Ngaran juga. Lalu dan dikiau ada tinggal kunyahnya aja tadi. Tapi kunyah itu gelar abahnya atau gelar anaknya itu kunyah ngarannya. Kita ditakoni berapa ngaran yang bagus ada Abdul Rahman atau Tuhan. Atau bila ada Abdul Rahman, Abdullah, ngaran Muhammad bagus, Ahmad bagus. Karena bila ngaran anak Muhammad atau ngaran siapa aja, anak atau pemulaan Muhammad itu dia di dalam kitab itu kalau inya ahli neraka, ayatnya ahli neraka itu pembagian masuk neraka. Bila ngaran Muhammad nih, bila ngaran Muhammad bila ahli surga bergabung masuk ke dalam surga. Bahkan saking istimewanya ngaran Muhammad ini,
barang siapa jadi dalam kitab itu, barang siapa ada di dalam rumahnya bakaran Muhammad atau Ahmad atau salah satu daripada ngaran Nabi, maka rumah itu terus menerus mendapatkan barokah dari Allah Ta'ala. Pemulaannya Muhammad aja, Muhammad apa macam-macam masalah ya, Muhammad apakah ya, nanti Muhammad dulu, Ahmad apakah, ngaran Nabi itu banyak lah, Muhammad, Ahmad, Mahmud, Mustafa, juga ngaran sidin juga banyak juga. Dadail terletak ngaran sidin, dadail lewat terletak. Nah, bila paling ada itu ada hantar Abdullah, Abdurrahman dan ya Muhammad, Ahmad, ya. Nah, itu memang bagus. Ngaran Nabi supaya apa? Mengharap sifat anak itu sama lawan ngaran tadi. Dan ulang kena diharapkan di padang mahsyar barokat ngaran sama dengan para ulama, dengan para aulia, dengan para nabi dan rasul, diharapkan dapat syafaat ngaran. Karena jadi dalam kitab itulah dikisahkan kena di padang mahsyar dikumpul manusia, rahatan dikumpul, itu dikiawi kemelikuan dan disambat binnya, ya kan? Ada padahal disambat, ada padahal disambat, cuma hasil dikiau. Soalnya bila bakaran Muhammad, ya nama bakaran Muhammad dan dia termasuk Nabi Muhammad. Tahun 4 juga, tahun 4 dapat syafaat Nabi Muhammad. Pada Abdurrahman, orangnya pada wala orang dunia membaca. Tapi Abdurrahman kan ada sahabat bakaran Abdurrahman, maka ahli surga pulang sahabat tadi barakat ngaran Abdurrahman yang asalnya ingin membalas lagi di dunia, barakat itu ada iman sedikit ke surga umpat Abdurrahman sahabat tadi itu. Barakat ngaran kan sampai ke situ. Ini hak ya hak anak. Makanya diwajibkan kita mengenal ngaran-ngaran Nabi dan Rasul. Kenapa? Karena mereka termasuk orang-orang yang dicintai Allah. Jadi kalau menurut kakian nama ngaran Yusuf, bagus ya. Mudah-mudahan bungas Nabi Yusuf. Wah, ya kan. Jangan luarnya itu kan bungas, dalamnya juga bungasan. Apa luarnya aja bungas ada faedahnya. Ya, tapi mengharap luar dalam bungas. Nabi Yusuf itu ya Allah bungasnya luar biasa. Jadi Nabi kita rata melihat Nabi Yusuf itu di waktu Islamnya wajah sidin seperti bulan purnama yang separuh. Bulan purnama bulan 14 tapi separuh ya. Bungas. Nah sebelumnya bang siapa? Nabi Muhammad. Kayak Nabi Ishaq, kayak apa yang kita, Nabi Sulaiman, lihat suki Nabi Sulaiman juga. Jadi di sini 625 inilah yang wajib dikenal. Kita ingat ya lah. Adapun nabi-nabi dan rasul yang selain 25 itu maka wajib beriman dengan mereka itu secara jumlah. Dengan arti bahwa wajib atas setiap mukallaf mengiktikadkan bahwa Allah ada mengutus nabi-nabi dan rasul dengan tidak terbatas. Artinya kita ada wajib 25. Padahal ujar ulama Allah Ta'ala mengutus nabi dan rasul itu lebih pada 25. Banyak. Dan lalu yang lebihnya Bang 25 tadi ini wajib kita mengimani secara jumlah. Artinya aku yakin dari Allah Ta'ala itu mengutus banyak nabi dan rasul lebih 25 aja sudah. Cuma yang wajib tadi yang secara tafsir artinya secara perorangan 25 tadi dikenal. Tidak dapat mengetahui jumlah mereka kecuali hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahuinya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Yang
Artinya sebagian di antara mereka orang-orang yang kami kisahkan atas engkau, dan sebagian lagi di antara mereka orang-orang yang tidak kami kisahkan atas engkau. Surah Al-Baqarah ayat angka 78. Artinya sebagian dikisahkan Allah, sebagian ada satu riwayat mengatakan bahwa jumlah Nabi dan Rasul itu berjumlah 124.000. Ada mana ya, daripada riwayat hadis wajah Nabi, jumlah Nabi dan Rasul itu banyaknya 124.000. 124.000 Nabi dan Rasul. Cuma 6 tak kumpul Nabi dan Rasulnya, pangkat Nabi dan Rasul tak kumpul itu 25 aja. Nah sedangkan yang sisanya yang 224.000 tadi, 124.000 itu potong 25, itu ada 6 pangkat sekadar Nabi aja, ada sekadar pangkat Rasul aja. Nah, ada yang kata kumpul ada. Ini riwayat masyhur sekali, yaitu dari Abi Dzar Al-Ghifari, daripada Abi Dzar Al-Ghifari, dan jumlah Rasul-Rasul di antara mereka 313. Ini jumlah Rasul. Jumlah Rasul berjumlah 313. Jadi sisanya itu Nabi. Jadi 124.000 potong 25 potong 313, dan sisanya itu Nabi pangkat. Jadi 25 Nabi dan Rasul, 313 pangkat Rasul, sisanya Pak hitungnya. 124.000 kurang 313 potong 25, nah itu sisanya itu Nabi, nanti lagi pangkat. Dan satu riwayat lagi jumlah Nabi dan Rasul itu riwayat ulang riwayat yang lain berjumlah 125.000. Ada kelebihan 1.000 lah intinya kan. Jadi kalau di atas 124.000. Kalau di riwayat yang lain 125.000. Dan satu riwayat lagi 224.000. Mana yang lain? Dan satu riwayat lagi 424.000, dan banyak lagi riwayat yang lain. Dan jumlah Rasul di antara mereka 213, satu riwayat 214, dan satu riwayat lagi 315. Banyak ya Allah sudah oleh jemaah mulai Nabi Adam itu sampai kitab wayah ini Nabi Muhammad, ya kan, itu jumlahnya bilang kada kehitungan dia sendiri sudah kada kehitungan. Cuma yang salat dihitung ada madakan 124.000, ada madakan 125.000, ya kan, ada madakan 424.000. Jumlah pangkat Rasul, menang Rasulnya aja. Ini kada buat pangkat Nabi kata. Rasulnya aja 313, ada madakan 314, ada madakan 315. Bujur beritaan. Kenapa jadi bujur? Karena menggiring hitungan masing-masing. Ini kelebihan masing-masing. Dan ini diberi kelebihan kayak ini dapat menghitung seini aja. Dan ini dapat menghitung seini aja dapat. Karena ilmu masing-masing itu berbeda. Ada yang ilmunya kebanyak, ada ilmunya kesedikit. Ini menggiring. Bila ilmunya kebanyak, banyak dua anunya nih masuk. Yalah, hasilnya tak. Bila ilmunya kesedikit, saya ditopang batasan sendiri. Karena kita di beratan ada batasan-batasannya. Makanya kadang-kadang riwayat-riwayat itu lain-lain. Kenapa kayak ini bujur? Kenapa kayak ini bujur? Kada salah. Ini menggiring ke ilmuwan yang meriwayatkan.
Bila tukang riwayatakannya alim juga, artinya banyak juga. Bila nama riwayatakan saini, ya saya tukang batasan sih lebihnya masalah katanya. Tetapi tersebut di dalam kitab Fathul Majid bahwa pendapat yang aula tidak terbatas. Terbatasnya para nabi-nabi dan rasul-rasul itu pada bilangan tertentu. Nah, namun dalam kitab Fathul Majid itu kitab fikih. Itu fikihnya kitab tauhid itu kitabnya bahasa Arab. Yang kami di pondok tuh itulah belajar dulu. Pertama Kifayatul Awam, Kifayatul Awam hanya Fathul Majid, Fathul Majidnya apa di atas Qiratul Tauhid biasanya. Nah, ini pertengahan Fathul Majid ini biasanya dipelajari kitab tauhid itu bahasa Arab dulu asli. Biasanya kitabnya diurai ada bahannya. Nah, di dalam kitab situ ujar sidin jumlah nabi dan rasul para taat itu kada batas agar tidak terkeluar dari mereka oleh orang yang termasuk mereka dan supaya tidak termasuk pada golongan mereka oleh orang yang bukan golongan mereka. Firman Allah minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaika, artinya sebagian di antara mereka orang-orang yang kami kisahkan atas engkau dan sebagian lagi di antara mereka orang-orang yang tidak kami kisahkan atas engkau. Artinya kenapa di dalam kitab Fathul Majid itu ada dijumlahkan sidin? Artinya kan di atas terus jumlahnya ada nomor tadi 124.000, ada yang 125.000, ada yang 424.000. Ini. Nah, lalu di dalam Fathul Majid kenapa kada dikisahkan sidin tadinya seini ya sidin? Kenapa? Karena ujar sidin kalau ya sidin kita dipadakan seini usia lebih. Padahal saya ini usia kurang. Nah, ini kadang-kadang berhati-hatinya berkurang dari adalah kadang-kadang artinya langsung secara anunya bernahap jualan itu ini selalu ada. Nah, presiden banyak presiden kada kawan dihitung. Sebagaimana firman Allah tadi presiden minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaika. Agar Allah Ta'ala sebagian kami kisahkan, sebagian kada. Cuma kebanyakannya yang diangkat Nabi dan Rasul itu daripada golongan Bani Israel itu yang paling banyak. Nah, bukan Bani Israel. Nah, mulai daripada Nabi Ibrahim itu keturunan sini itu banyak yang jadi Nabi dan Rasul diangkat. Keturunannya di antaranya bukan Nabi Yakub kedua, sampun itu Nabi sampun, ya banyak lagi nabi-nabi yang lain, ya yang ada ketahuan lah. Jadi cuma kisah-kisahnya terkadang ada soalnya sisi-sisi pakan banyak ada. Cuma yang kita wajib bagi kita yaitu berjumlah 25 nabi dan rasul untuk kita untuk 25. Bahkan dia misalnya 124.000 sakit kepala. Jelas akan 25 ini kita kata asli jujur-jujuran Nabi itu jangan ini asal juga tah. Iya. Ini cuma tetap kita wajib dinilai. Telah berkata Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi pada kitabnya Fathul Majid, wa amma tilka riwayatu fahiya akhbarun ahadiyatu fala tufidul qat'a fil i'tiqadati bal tufidul dhanna wal i'tiqadiyati wal i'tiqadiyatu la takunu illa bidalil al-qat'i. Artinya ujar Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi berjasdid, adapun itu riwayat-riwayat yang membatasi itu adalah khabar-khabar ahad, artinya hadis-hadis yang satu.
maka dia tidak memberi faedah akan qata', artinya jazam, artinya jazam ini tetapnya pada perkara-perkara i'tiqad, bahkan dia memberi akan zan sangka kuat, sedangkan masalah i'tiqad itu tidak sabit kecuali dengan dalil yang qat'i, yaitu jazam. Nah, hasil kita ya cukup iman kita, cukup yakin bahwasanya Nabi dan Rasul berjumlah 25 orang. Nah, ini wajib ya. Lalu sisanya Bang, kita secara jumlah aja lagi. Jadi kita wajib banyak, Nabi dan Rasul itu banyak. Cuma yang wajib namanya 25 itu aja. Yang bisa dicari lagi yang sisanya Bang. Kalau 25 nih ya. Nah, ini pun kada pinang dulu 25 ini. Nah, ini bahaya. Apabila hati-hati. Bila sudah pinang dulu, hari-hari kita pulang pinang duit. Nah, sifat-sifat para Nabi dan Rasul 65 tadi. 64 tadi mengatakan kata malam sidik, amanah, tabligh dan fatamah. Jalan yang 4 ini dan ini sudah yakin, oke, tinggal masuk aja. Jadi kadiri, gitu kan? Habis itu pulang dan dimasukkan kadiri kita, dikatakan oh Nabi dan Rasul ini bujur, kalau mungkin sih jadi dusta. Nah, gimana dari keyakinan kita? Nah, kayak beberapa orang yang ada pendusta ini, anak Muhammad melihat. Nah, saya kira bertambah kayak kata cinta kita kepada Nabi dan Rasul. Nah, kita kalikan ya. Ini mencurahkan niat ini Bang, mencurahkan iman ini. Berarti kan karena bila ada gugur iman kita pasti salah. Yalah, kalau ada gugur tak salah. Nah ini lebih bahayanya karena mentah salah ini taboman dia pas mengani orang salah. Karena kayak sifat Allah Taala karena mulai wujud sampai maka kalimat ini mungkin kalau sekilas saja kita belajar banyak aja masih menghilangkan itu. Ya kan? Amal kada dipakai mata-mata. Ya apalagi di masa-masa kita begini nah. Banyak orang mendengar artinya kayak suntikan lah. Nah itu motifnya kada jadi masalah, bersuntikan atau lagi masalah. Cuma masalahnya ini kebanyakan yang saking ketakutannya disuntik, saking takutan, seakan-akan namun memberi batas. Banyak kabar itu. Jadi kalau masalah nang itu pegawai kadang itu salah aja, cuma nang banyak yang terpang di budaknya, nang masalah banyak etikat kita. Saking ketakutannya timbul wali ucap, tidak bila disuntik mati 2 tahun mati sudah. Ada juga yang anehnya dia betapa ini mati jenisnya sama, asal mustahil bagi Allah mustahil kata-kata. Masalah urusan mati siapa ampunnya? Allah tak pernah ini kan urusannya. Allah kan virus karena urusannya. Allah kan vaksin ke urusannya. Nah ini benar yang kita bujuratan. Ya, artinya kita etikat bujuratan jangan sampai tak salah. Sifat 20 belajar sudah. Ibaratnya takdirnya di sini terima. Amun kada berarti. Ya lah. Nah ini kebanyakannya modelnya tinggi sabab aja. Karena di dalam sifat 20 itu Allah Ta'ala bila bagawi, artinya wahdaniyah fil af'al sidin, itu kebanyakannya Allah pasti memakan, pasti kebanyakannya Allah Ta'ala itu memakai sabar. Dan sudah di awal belajar semalam ada hukum adat, hukum akal, nah, ini kebanyakannya Allah itu bagawi di hukum adat kebanyakannya. Bukan berarti Allah Ta'ala tergantung kepada adat. Adat ini arti adat di kebiasaan. Arti kebiasaan apa? Yaitu sabab, musabab, ada akibat. Nah, ada kita kebanyakannya terkena di sabab sini. Lalu modelnya memandang mati pacangan. Mati dua pacangan. Nah, ini kan matinya seakan-akan nang memati itu ini.
Padahal hakikatnya sabujurannya ini cuma sabab. Terus sabujur mati aja, tabarujuran takdirnya mati. Ya. Jadi kita kayak apa? Bila dapat kurang, kalimah aja hati berdoa. Bila pada sabujur takdir di sini udah mati beriman aja. Yalah. Kan dia juga hanya mudahan bagus. Yalah. Ini kata utangan, ya Allah. Memang dibahayakan ini dia. Bahaya dengan. Ini kena tampak pesan dimuntung, ucapan dimuntung nih. Orang banyak ini macam-macam pas masuk ke dalam hati. Akhirnya kenapa? Seakan-akan ini memberi batasannya, seakan-akan hingga belum yakin, karena seakan timbul karena hubungannya kuat, akhirnya pas jazam timbul yakin. Bila sudah yakin, apa ada lagi? Bahaya. Nah, ini kan tujuan kita belajar sifat 20, ya kan? Banyak ini kafal Allah ada, dawiyat Allah ada, ialah sifat Allah ada dan Allah ada. Cuma kita mengharap seperti ini mudah mati beriman saja. Biar katanya suntik kurangnya mudah mati baik. Iyalah. Mu sudah sampai ajalnya kaulah manahane. Kaulah. Siapa aja dokter mana aja dia sudah sampai ajalnya pasti mati. Itu pikiran ini kita tuh melihatlah orang tenang. Tujuan dokter ya, artinya dokter ini kurang apa? Makan terjaga, olahraga terjaga, pola hidup terjaga. Akhirnya berdahulu mati pada dunia. Enang sekong ini makan babara, iyalah olahraga banyak kuring pada olahraga. Sekalinya masih kerja, banyak kerja. Artinya apa? Kadang mesti dua, dan artinya pola hidup sehat menjamin umur panjang kadang mesti. Cuma pola hidup sehat tetap dijalankan. Dasar apa? Ikhtiar. Habis ikhtiar salah Allah Ta'ala. Cuma masalahnya jangan sampai iktikat kita mengatakan meyakini menginginlah nama mati jangan. Ini banyak nih, apalagi sudah sifat kubur sudah Allah belajar. Nama aja kita ada kumpulan jalan mulai wujud sampai mula kalimun masuk ke tengah. Ada dalam hati kita ingatkan aja. Dihafalkan usah, cukup ingatkan. Namun dihafalkan sakit kepala ingatkan aja. Ya bila menghafal bisa diingat. Ialah amun ingat insya Allah biar ada hafal tapi ingat dia. Jujurlah. Jujurlah. Amun hafal bisa kan diingat, amun ingat kada mau hafal, itu pasti hafal. Ingat apa aja. Tadi itu nah setiap gawian dipakai. Kadanya kok belum sempurna kada juga. Adanya ulang pengertiannya bisa sudah merasukkan kada juga. Cuma artinya kayak Pak Guru ulang pelajari, kayak Pak Guru ulang menjalankan itu juga ulang menjalankan malam yang. Jadi kita sama-sama ya Allah. Ini kan dalam menyimpan seorang dan karena kita hitungannya belajaran kadang ceramah kadang cakap ceramah ini sudah Assalamualaikum ya Allah nikah yalah ini artinya belajaran menggunakan sedapat mungkin mudah-mudahan paham yang mereka mudah-mudahan paham yang paham belum dapat yang dapat mudah artinya ulun doakan kita doakan ulun mudah kita sama-sama dapat sama-sama paham. Karena kita sudah paham itu sudah. Jadi apa artinya modalnya seperti ini di hidup ini kita paham dan main. Tujuan. Kalau kata hidup ini kan dia sudah paham dia ada Allah Taala disugih nyaman. Dia ada Allah Taala miskin terpaksa kurang paham. Tapi orang ada paham, dianggap disugih mengusang, dianggap miskin mau kenapa miskin mau memikirkan duit, memikirkan harta. Nang di depan, nang sugih ada paham mau memikirkan macam-macam.
sama dengan amalan tadi. Tapi amun paham sama pada paham, disuki orang suki paham, orang miskin paham, damai. Antinan lupa, mudah-mudahan. Ini berkembang ini jangan sampai etikat kita ini budak kurang, jangan sampai. Ini hampir macam-macam, budak kurang ini mah. Etikat hampir apa juga ini hok kita jadi berubah mantap itu artinya benar-benar kita selamat benar ini betul-betul wahdaniyat fil af'al bagian Allah Ta'ala menuliskan mati dua ada makan ke mati kan belum tentu Nabi Yunus lembar berapa hari lembar kiwak 40 hari kan makan ada minum kata apa nak dibaca sini la ilaha illa anta kan dibaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin makilah saja ada Nabi Yunus Rasulullah ada yang seminggu kan ini seminggu ada yang setengah bulan ada yang makan kurma jadi kucup sedikit 40 hari ini ada juga makannya Rasulullah tapi Yunus beda isi makanan 40 hari makilah saja itu Nabi manusia dua sama ya kan coba akhirnya dengan berkat Rasulullah ada lagi yang kalaparan 40 hari insyaallah ada lagi berkat Nabi anjingnya ya dekat kita dikenakan Allah mudah-mudahan ya nah jadi tadi ya gimana yang pertama sifat 20 mengatakan boleh sudah ingat insyaallah dengan sifat Nabi mengatakan mulai nah lebih Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Muhammad. Lebih kita Nabi Muhammad itu dikenali lagi. Karena kita dalam kubur ditanya mahadzar rajul siapa lelaki nang ini. Nah, namun kemungkinan dulu nang singkong ini kiamat kan. Kita lagi loh nang harus benar kalau menarik kita di nang guru tak. Mahadzar rajul siapa lelaki yang ini? Itu tuh bahasa Arab, bahasa kitanya ini siapa lelaki yang dihiga oleh malaikat munkar dan nakir. Kamu pada kata, lalu sudah tutup marabu kawaman nabi kawaman itu kawaman itu sampai habis, tahu sudah dapat menjawab mahadzar rajul siapa lelaki yang dihiga. Ini yang dihiga sendiri siapa? Bila kada binan lawan nabi, kada tahu lawan Nabi Muhammad. Iya, nanti kan kiamat biar Allah jawab satu terus sampai dengar itu. Nangis deh kada binan itu jangan harap jangan hidup mati dan sakit. Ya kan? Dan lo kayak supaya kenal ya salawat. Dan kita lawan Rasulullah sudah bersalawat ya sifat sedikit kita tuh boleh sedikit amanah fatah tablik sampai fatah masukkan hafal ingat syukur mudah-mudahan ya kan? Nah kemudian dan wajib pula beriman dengan para malaikat alaihi wassalatu wassalam dan mereka itu terbagi kepada dua perkara. Iman malaikat langsung menyatakan wajib iman malaikat yang 10 lah. Malaikat yang berada ini yang 10 aja. Ini yang 10 mulai Jibril ya lah sampai juga ini. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, lagi Munkar, Nakir, Rakib, Atid, ya lah, siapa lagi? Malik, siapa lagi Malik? Ridwan, 10 lah, ya lah, hitung lah, hitung lah, pokoknya bila 10 ya tak, bila kata 10 itu kurang lah. Nah, akhirat insyaallah, wallahu a'lam bishawab. Ya, insyaallah kita sambung pulang malam. Minggu tapi malam abad lah malam melakukan datang insyaallah dan yang mudah-mudahan kita sehat badan demi Allah Ta'ala taufik hidayah agar Allah menuntut ilmu agama Allah a'lam bishawab sedaya untuk berjabat salah dan khilaf pada minta maaf minta halal minta ridha lawan yang maaf mudah-mudahan akan nampak bacaan tadi ulun sampaikan tadi bermanfaat bagi kita terutama bagi diri ulun seorang dan mudah-mudahan dengan barokah kita berkumpul di sini dengan niatan menuntut ilmu
agama, mudah-mudahan segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, dosa guru-guru kita dan keluarga kita dan jiwa tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala lahir dan batin seumur hidup. Dan mudah-mudahan kita pada taat kebaikan masuk syurga yang ihsan, dan mudah-mudahan kita pada taat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syurganya Nabi bersama dengan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala tilka hadhihi an-niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana